Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Isnia Febiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Dunia Pertama. Di sini Perang Dunia Pertama terdiri dari tiga, yaitu faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia Pertama, bagaimana jalannya Perang Dunia Pertama, dan apa saja dampak Perang Dunia Pertama. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang apa yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia Pertama. Nah, pertentangan antar negara Eropa sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama, beberapa negara di Eropa memang sudah mengalami pertentangan, seperti pertentangan antara Inggris dan Jerman dalam bidang industri. Lalu ada juga pertentangan Serbia dengan Austria-Hungaria. Mengenai perebutan wilayah, pertentangan antara negara Eropa ini merupakan penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Selanjutnya yaitu persekutuan pada beberapa negara Eropa. Dengan adanya pertentangan yang terjadi, beberapa negara Eropa akhirnya membentuk aliansi pada tahun 1882. Terbentuknya aliansi tiga yang terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Kemudian disusul pada tahun 1907, negara seperti Inggris, Prancis, dan Rusia membentuk aliansi yang pertama, NTT 3. Aliansi tersebut terbentuk karena ada rasa ketakutan dan ambisi pada tiap aliansi. Nah, selanjutnya yaitu persaingan persenjataan. Karena adanya rasa ketakutan, akhirnya tiap aliansi melakukan persaingan persenjataan. Mereka memproduksi senjata dalam jumlah yang berlebihan. Setelah itu mereka juga melakukan uji coba persenjataan untuk menguji senjata siapa yang paling kuat. Dengan begitu situasi di Eropa semakin memanas. Nah, selanjutnya faktor yang keempat yaitu tewasnya Franz Ferdinand. Franz Ferdinand merupakan putra mahkota Kekaisaran Austria-Hungaria pada 28 Juni 1914. Franz Ferdinand dibunuh oleh orang Serbia yang bernama Gavrilo Princip. Nah, mendengar kabar meninggalnya putra mahkota membuat Kekaisaran Austria-Hungaria menjadi geram. Sehingga pada 28 Juli 1914, Austria-Hungaria menyerang Serbia. Nah, dan faktor yang terakhir yaitu ikut campurnya negara di Eropa pada perang Serbia dan Austria-Hungaria. Pada perang antara Serbia dan Austria-Hungaria menjadi semakin panas karena beberapa negara di Eropa ikut campur. Hal ini diawali oleh Rusia yang membantu Serbia menyerang Austria-Hungaria. Mendengar kabar tersebut, Jerman tidak bisa diam, lalu membantu Austria-Hungaria melawan Serbia dan Rusia. Anggota aliansi Rusia yaitu Prancis dan Inggris juga ikut menyerang Jerman, sehingga hal ini menjadi awal mula terjadinya Perang Dunia Pertama. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana jalannya Perang Dunia Pertama. Nah, yang awalnya ada pembunuhan Franz Ferdinand menyebabkan adanya ketegangan politik yang dinamakan krisis Juli. Krisis tersebut berubah menjadi Perang Dunia Pertama saat kerajaan Austria-Hungaria memutuskan untuk menyerang Serbia Bosnia pada tanggal 28 Juli 1914. Nah, serangan yang dilakukan oleh Austria-Hungaria memicu Rusia untuk merebut Serbia Bosnia dari Austria-Hungaria. Nah, ketegangan yang terjadi di Eropa Timur ini dimanfaatkan oleh pihak Jerman untuk melancarkan serangan ke Prancis dan Rusia. Nah, di sisi lain, Inggris sebagai aliansi sekutu turut menyatakan perang terhadap Jerman pada 4 Agustus 1914 dalam buku The Great War 1914 sampai 1918 yang diterbitkan pada tahun 1958 karya Spencer C. Tucker, disebutkan bahwa Perang Dunia Pertama juga melibatkan negara-negara di luar Eropa. Nah, selanjutnya Amerika Serikat, Australia, dan Kanada juga Selandia Baru turut bergabung dalam aliansi sekutu melawan Jerman. Di sisi lain, Turki Utsmani turut terjun dalam Perang Dunia Pertama dengan bergabung bersama aliansi sentral. Keinginan bergabung bersama aliansi sentral untuk merebut kembali hak bebas wilayahnya di kawasan Eropa Timur menjadi alasan utamanya untuk mengikuti Perang Dunia Pertama. Nah, yang terakhir yaitu Perang Dunia Pertama berakhir dengan hasil
kemenangan di pihak aliansi sekutu. Berakhirnya Perang Dunia Pertama ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Versailles Jerman dengan sekutu dan Perjanjian Sèvres Turki Utsmani dengan sekutu dan Perjanjian Trianoa yaitu Austria-Hungaria dengan sekutu. Nah, dari Perang Dunia Pertama juga muncul dampak-dampak yang terdiri dari 3, yaitu dampak bidang politik, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Nah, yang bidang politik yang pertama yaitu Jerman, Australia, dan Turki menjadi negara republik dan kekuasaan wilayahnya semakin menyempit. Munculnya negara-negara baru seperti Polandia, Cekoslovakia, Yugoslavia, Hongaria, Irak, Iran, Yordania, Arab, Mesir, Suriah. Nah, munculnya juga ideologi baru seperti fasisme di Italia, komunisme di Rusia, militerisme di Jepang, nazisme di Jerman, serta nasionalisme di Turki. Dan dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1919 untuk mewujudkan perdamaian bangsa dan negara. Nah, yang dampak bidang sosial sendiri yakni kedudukan buruh dan wanita semakin penting demi mendorong produktivitas industri. Timbulnya korban meninggal sekitar 50 juta jiwa. Munculnya juga gerakan emansipasi wanita di Eropa dan Amerika Serikat. Dan dampak yang terakhir yaitu dampak pada bidang ekonomi. Kemiskinan akibat rusaknya perindustrian dan sumber daya manusia yang meninggal karena perang mengakibatkan kemiskinan yang sangat besar. Juga terjadi krisis ekonomi Malaysia pada tahun 1929 yang melanda dunia. Hutang yang menumpuk akibat biaya perang yang dikeluarkan sangat banyak. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.